Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini akan disampaikan tentang sumber daya IT, kapabilitas knowledge management, dan keunggulan bersaing. Peran moderasi dari komitmen sumber daya yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan pada kelompok 2 bisa dimulai. Di sini kelompok 2 yang tercantum Rizky Haidarsani, Muhammad Yur, Pak. Nafis, Muhammad Daniel, Muhammad Zaim, Muslimah Nursinta, Rosma, Arlia, Ainul Kulub, Royan, Muhammad Usman, dan Fadli Yunianto. Sudah siap? Silakan moderatornya siapa, kemudian yang akan presentasi siapa, termasuk jika ada pertanyaan dari audiens. Dua, tiga.
Udah jam nih. Kamu ngapain sekolah?
Mohon maaf Pak, apa sudah bisa dimulai Pak? Silakan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Sadi dan teman-teman semua yang telah hadir dalam rapat Zoom kali ini. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal dengan tema Information Technology Resume Knowledge in Management Rapid and Comparative and Advance the Moderating Role of the Resource Community. Perkenalkan, saya Rizky Hedarsani dengan NIM 401230013 sebagai moderator dan juga ada teman-teman kami. Bos Ryan, masuk Bos Ryan. Nama-nama. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis Alfa, NIM 40123030. Perkenalkan, nama saya Ainul Kulub dengan NIM 401231178. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saimul Haq, NIM 401230062. Orangnya begitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Hadi Wijaya dengan NIM 401231188. Nama saya Muhammad Daniel Farani dengan NIM 4133060. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Usman Faik dengan NIM 4012015. Yap, Perkenalkan nama saya Fadli Yunianto, NIM 401230006. Perkenalkan nama saya Muslimah Nur Sinta, NIM 401230096. Perkenalkan, nama saya Rosma Zaniarti, NIM 401231119. Perkenalkan nama saya Arlia Setiawati, NIM 401231124. Dan oke, selanjutnya tiap-tiap materi akan dimaparkan oleh teman-teman saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Hah? Nah, iya, terus ada. Tujuan penelitian yang pertama itu adalah meneliti bagaimana tiga jenis sumber daya TI, infrastruktur TI, tenaga kerja TI, dan hubungan TI mempengaruhi kapabilitas manajemen pengetahuan KMC. Yang kedua, menguji peran komitmen sumber daya sebagai moderator dalam hubungan tersebut.
Yang ketiga yaitu menganalisis apakah KMC berperan sebagai mediator antara sumber daya TI dan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang kemudian ada metode penelitian. Jadi metode penelitian itu yang pertama di sampel. Untuk sampelnya itu 168 organisasi di Cina dari berbagai sektor seperti keuangan, manufaktur, pendidikan, dan teknologi informasi. Kemudian ada pengumpulan data eh, melalui metode kuesioner yang dikirim ke eksekutif senior dengan pengalaman di bidang IT. Kemudian ada teknik analisis. Yang pertama ada particularly squares untuk analisis hubungan antar variabel. Terus yang kedua ada pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan exploratory factory analysis. Dan yang ketiga ada hierarchical regression untuk mengevaluasi efek maturasi dan mediasi. Mungkin itu saja untuk metode penelitian selanjutnya, Mas. Lanjut kedua. Hasil dan temuan utama H1 sampai H3 didukung ketiga jenis sumber daya IT berkontribusi secara positif terhadap Knowledge management capability. H4 didukung komitmen sumber daya memiliki dampak langsung terhadap Knowledge management capability. H5B dan H5C didukung komitmen sumber daya memperkuat hubungan antara IT humans dan IT relasi dengan Knowledge management capability atau kapabilitas pengetahuan manajemen. H5A tidak didukung komitmen sumber daya tidak memperkuat hubungan antara IT interrelasi dan infrastruktur dan knowledge management capability. H6 didukung KMC meningkatkan keunggulan kompetitif. H7A dan H7B didukung kapabilitas pembangunan. KMC meningkatkan keunggulan kompetitif. H7A dan H7B didukung KMC memediasi hubungan antara ITI dan ITH dengan keunggulan kompetitif. H7C tidak didukung, KMC tidak memediasi hubungan antara ITR dan keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya yaitu implikasi teoritis. Tes. Baik, selanjutnya yaitu implikasi teoritis. Apa tuh? Selanjutnya yaitu implikasi teoritis, yaitu mengisi celah dalam penelitian sebelumnya. Yang pertama itu menyediakan bukti empiris bahwa sumber daya IT berkontribusi pada KMJ. Yang kedua, mengonfirmasi bahwa faktor sosial dan manajerial seperti komitmen sumber daya, moderasi hubungan IT dan KMJ. Selanjutnya yaitu mengembangkan teori atau research based view, yaitu memvalidasi bahwa sumber daya IT, terutama ITH dan ITR, memerlukan komitmen organisasi agar berdampak pada KMJ. Lanjut.
Berikutnya ada kelebihan dari artikel tersebut. Kelebihan pertama ada kontribusi teoritis yang signifikan, mengintegrasikan resource based view atau RBV dan knowledge based view untuk memahami hubungan antara sumber daya IT, kapabilitas manajemen pengetahuan, dan keunggulan kompetitif. Kelebihan kedua ada metode penelitian yang kuat. Menggunakan data dari 168 organisasi di Cina, memberikan basis empiris yang cukup kuat, memanfaatkan partial least score untuk analisis data, yang merupakan teknik statistik yang tepat untuk menguji model penelitian kompleks. Selanjutnya, Lalu kekurangannya adalah yang pertama, ukuran sampel relatif kecil. Meskipun 168 organisasi memberikan perspektif yang berguna, ukuran sampel ini masih tergolong kecil dan mungkin tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk populasi yang lebih besar atau di negara lain. Kekurangan yang kedua yaitu fokus pada wilayah tertentu. Penelitian ini terbatas pada organisasi di Tiongkok, khususnya di wilayah tengah dan barat, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk konteks atau lingkungan budaya yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu desain penelitian terbatas. Penelitian ini tidak menggunakan desain survei berpasangan yang bisa memberikan wawasan lebih baik tentang perspektif yang berbeda antara manajer ITI dan eksekutif perusahaan. Baik, kesimpulannya, jurnal ini membuktikan bahwa sumber daya IT memainkan peran penting dalam kapabilitas manajemen pengetahuan, tetapi dampaknya tergantung pada komitmen sumber daya organisasi. Dengan meningkatnya investasi dalam SDM IT dan membangun hubungan yang kuat antara IT dan unit bisnis, organisasi dapat memanfaatkan IT secara lebih efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, saya akan memflashback kembali materi yang tadi ya. Kembali ke slide judul jurnalnya, sumber daya teknologi informasi, kapabilitas pengetahuan manajemen, dan keunggulan bersaing. Peran moderasi komitmen sumber daya. Judul jurnal seperti ini berisi 4 variabel yang diteliti. Sumber daya IT, kapabilitas pengetahuan manajemen, keunggulan bersaing, dan komitmen sumber daya. Sumber daya IT tujuannya adalah keunggulan bersaing. Sumber daya IT dimoderasi oleh komitmen sumber daya. Kemudian ada knowledge management capability. Ini mediasi komitmen sumber daya. Mediasi itu melalui, sedangkan moderasi itu menguatkan atau melemahkan yang tadi. Grand teori yang dipakai peneliti di artikel ini apa? Grand teori yang dipakai oleh peneliti di artikel ini adalah RBV. Apa? RBV. Research Based View. Research Based View adalah pandangan pola pikir berbasis sumber daya yang digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Research Based View membackup variabel sumber daya IT. Di riset ini terdapat sumber daya manusia IT, relasi IT, dan infrastruktur IT. Jadi, perusahaan mempunyai sumber daya manusia IT, relasi IT,
infrastruktur IT, teori RBV, filosofinya seperti itu. Perusahaan, negara, kampus mempunyai sumber daya yang luar biasa. Sehingga di sini posisi research based view, pandangan berbasis daya sumber daya. Kemudian peneliti ingin menguji komitmen dari pimpinan dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Komitmen dari pimpinan ini digunakan peneliti sebagai variabel moderasi. Kemudian variabel mediasinya kapabilitas pengetahuan manajemen. Jadi, manajer pimpinan itu seberapa jauh mereka mengetahui sumber daya yang dimiliki. Kemudian memberdayakannya untuk mencapai keunggulan bersaing. Research based view, teori itu mendukung variabel yang diteliti. Research based view pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Bagaimana pimpinan bisa memberdayakan sumber daya, itu peran moderasi komitmen. Komitmen pimpinan, komitmen manajer, memberdayakan sumber daya yang ada. Pimpinan yang tidak komitmen, maka melemahkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Tetapi kalau pimpinan manajer kita memberdayakan secara optimal sumber daya yang ada, maka memperkuat keunggulan bersaing. Dan itu dimediasi oleh kapabilitas pengetahuan manajemen. Artikel ini untuk mempertegas posisi teori dalam penelitian. Bagaimana memposisikan teori untuk mendukung variabel yang diteliti. Sumber daya IT, jika kapabilitas pengetahuan manajemennya tidak bagus, maka tidak bisa memberdayakan. Sumber daya IT akan berpengaruh meningkatkan keunggulan bersaing melalui kapabilitas pengetahuan manajemen atau knowledge management capability. Contoh yang lain yang dari kelompok 1 kemarin ya, sistem informasi terhadap kinerja karyawan. Perusahaan mempunyai sumber daya IT yang canggih. Apakah akan serta-merta langsung kinerja karyawannya bagus? Karyawannya diberdayakan, training, atau diajarkan dahulu. Sistem informasi tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian ada variabel moderasi. Komitmen sumber daya memoderasi, menguatkan, atau melemahkan sumber daya infrastruktur IT. Jadi, pimpinan manajer komitmen atau tidak untuk memberdayakan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pihak-pihak pemateri dan kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo. Izin bertanya, ini ada sesuatu yang menarik di hipotesis 5B dan hipotesis 5C bahwa komitmen sumber daya hipotesisnya itu memperkuat hubungan antara ITH apa itu sumber daya manusia IT ya, H5A Ya, Pak. maaf H5 yang tidak didukung, H5A. Ada hal yang menarik ini, ada dua hipotesis yang tidak didukung. Artinya gini, H5A komitmen sumber daya itu tidak memperkuat hubungan antara infrastruktur IT dan kapabilitas knowledge management. Termasuk hal 7C, hipotesis yang tidak didukung, artinya hipotesis yang ditolak. Itu
logika apa argumentasi logisnya bagaimana? Silahkan. 5 menit lagi nih waktunya. 5 menit untuk menjawab logika atau alasan argumentasi logis kenapa komitmen sumber daya itu tidak memperkuat hubungan antara infrastruktur IT dan kapabilitas pengetahuan manajemen yang H5A, H7C juga. Artinya dugaan peneliti itu ditolak gitu. Enggak seperti prediksinya, tidak seperti yang diharapkan oleh peneliti. Jadi hubungan infrastruktur, perusahaan sudah punya infrastruktur IT yang bagus, tetapi tidak diperkuat oleh komitmen sumber daya. Komitmen sumber daya itu tidak memperkuat hubungan antara infrastruktur IT dan kapabilitas knowledge management. 3 menit untuk menjawab, silahkan. Argumentasi logis, boleh nyari di artikel kalau ketemu, boleh pakai logikanya panelis atau yang mempresentasikan. Nggak harus baca itu, nanti malah pusing. Nyari nggak ada kan. Logikanya itu gimana? Ini untuk melatih mahasiswa ketika munakosa, sempro itu menjawab alasan logis hubungan antara variabel. Silakan. Ini kan H5A artinya komitmen sumber daya itu tidak memperkuat hubungan infrastruktur IT-nya udah ada, kapabilitas knowledge management sudah ada, tapi komitmen sumber daya pimpinan itu tidak memperkuat. Itu gimana logikanya? Hasil risetnya kan seperti itu. Kalau dari review ini loh ya, saya juga belum baca sepenuhnya jurnalnya. Apakah review ini benar tidak didukung atau malah di jurnal itu didukung? Tapi kalau berdasarkan review itu tidak didukung, artinya hipotesis 5A itu ditolak. Jadi nggak memperkuat, nggak memoderasi. Komitmen sumber daya tidak memoderasi hubungan antara infrastruktur IT dan kapabilitas knowledge management. Silakan 1 menit. Ada yang mau menjawab? Ini zoomnya pakai yang bukan pro ya, jadi hanya 45 menit waktunya. Kalau bisa on time. Ya, buat PR atau gimana? Sepuluh detik lagi kelompok 2 bisa jawab atau tidak. 9, 8, 7. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berusaha menyampaikan materi. Tentunya lebih baik daripada sebelumnya, tapi belum bisa menjawab pertanyaan audiens. Saya tutup dulu Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.